Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 6 pelajaran PAI kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah bagian yang pertama. Jadi kita akan membahas nama-nama Allah alias Asmaul Husna. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna As-Somad dan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Kita lanjutkan tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Pernahkah kalian mendengar? Tentu Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Terus jumlahnya berapa Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Jadi 99 nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Kalian hafal semua? Atau mungkin hafal 5 mungkin? Nah, untuk di semester 1 kelas 6 ini nanti Asmaul Husna yang kita bahas ada 4. Yang pertama ada As-Somad, yang kedua ada Al-Muqtadir, yang ketiga ada Al-Muqaddim, yang keempat ada Al-Baqi. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita hanya membahas 2, yaitu Asmaul Husna As-Somad sama Asmaul Husna Al-Muqtadir. Untuk Al-Muqaddim sama Al-Baqinya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan tentang Asmaul Husna As-Somad. Tahukah kalian arti dari Asmaul Husna As-Somad? Arti dari Asmaul Husna As-Somad itu artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat untuk meminta. Jadi Asmaul Husna As-Somad itu anak-anak bisa mengartikan maha dibutuhkan atau tempat meminta. Dalilnya mana? Dalilnya dari Asmaul Husna As-Somad itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang bunyinya adalah Allahus Somad. Ini yang terakhir, As-Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 ini adalah makhluk. Jadi makhluk ini bergantung kepada Allah. Jadi seluruh makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha dibutuhkan. Oleh siapa? Ya oleh semua makhluk. Kemudian selanjutnya kita itu harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi ketika kita meminta pertolongan itu harus hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, orang tersebut disebut orang musyrik. Nah, musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah alias meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, perbuatannya itu disebut perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik ini perbuatan yang sangat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Nanti di akhirat orang yang syirik ini atau orang musyrik akan masuk neraka. Kemudian tentang penerapan sifat As-Somad. Jadi sifat As-Somad keterangannya seperti itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini anak-anak, ini gambar anak sedang mengapa? Nah, ini adalah anak sedang berdoa. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini terkait dengan penerapan sifat As-Somad, yaitu
menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Jadi apapun keinginan kita itu, kita memintanya hanya kepada Allah. Nah, ini cocok dengan gambarnya anak ini yang sedang berdoa meminta kepada Allah. Itu adalah penerapan sifat as-somad yang pertama. Kemudian penerapan sifat as-somad yang kedua, coba kalian perhatikan gambar lagi. Kira-kira ini gambar apa? Nah, ini yang saya lingkari ini adalah gambar seorang anak kecil yang sedang menolong orang yang kakinya patah. Ini kakinya patah ini ketika jalan kemudian ditolong. Kira-kira penerapan sifat as-somad apa yang cocok dengan gambar itu? Coba silakan dipikir. Kira-kira apa? Nah, penerapan sifat as-somad yang kedua yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus berusaha setiap hari harus bermanfaat untuk orang lain. Karena kalian masih anak-anak, utamanya bermanfaat untuk orang tua kalian. Jadi apapun kesibukan orang tua kalian, kalau bisa bantu silahkan dibantu. Ya, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Hadisnya Nabi itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk bermanfaat untuk orang lain setiap hari. Itu ya, itu penerapan sifat as-somad yang kedua. Selanjutnya penerapan sifat as-somad yang ketiga. Coba perhatikan gambar. Gambarnya apa ini kira-kira? Nah, ini ada gambar anak yang sedang membersihkan meja ada, kemudian menyapu lantai ada, kemudian menata buku juga ada. Kira-kira ini penerapan sifat as-somad yang mana? Nah, gambar ini termasuk penerapan sifat as-somad, berusaha membantu teman di rumah maupun di sekolah dengan tenaga, dengan pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi kalau gambar itu di atas ini adalah saling membantu teman. Ini letaknya di sekolah dengan tenaga. Jadi mau nolong membersihkan ruangan perpustakaan ini ya. Bisa juga dengan berpikiran membantunya, yaitu dengan berpikir memecahkan masalah temannya. Bisa juga dengan tutur kata yang sopan. Tutur kata yang sopan itu ya tidak membentak, selalu tersenyum. Itu adalah tutur kata yang sopan. Nah, itu penerapan sifat as-somad. Ada 3 itu penerapannya. Kira-kira bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketiga-tiganya itu? Pasti kalian bisa. Oke anak-anak, itu tadi Asmaul Husna as-somad. Sekarang yang kedua adalah Asmaul Husna al-muqtadir. Apa itu al-muqtadir? Al-muqtadir itu artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi anak-anak bisa mengartikan al-muqtadir itu adalah maha kuasa, dan juga bisa mengartikan al-muqtadir itu maha menentukan. Selanjutnya, dalilnya mana? Dalilnya Allah itu mempunyai Asmaul Husna al-muqtadir, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Bunyinya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang qadir itu adalah al-muqtadir. Artinya, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Penekanannya ada di maha kuasa ini. Jadi Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu atau atas makhluk. Nah, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ini
Allah itu kekuasaannya tidak terbatas meliputi apapun. Sedangkan kekuasaan makhluk itu sangat terbatas. Makhluk itu ciptaan Allah, itu namanya makhluk. Kalau Allah itu kekuatannya tidak terbatas, tapi kalau makhluk itu kekuatannya sangat terbatas. Nah, karena makhluk itu termasuk kita ya, manusia ini kekuatannya sangat terbatas, maka kita tidak boleh takabur. Tidak boleh takabur itu tidak boleh sombong. Misalnya kita jadi ketua kelas, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Ya, karena apa? Kekuatan kita menjadi ketua kelas itu sangat terbatas. Terus bagaimana kalau tidak boleh sombong atau tidak boleh takabur? Kita harus selalu bersyukur. Ini. Jadi apapun yang kita peroleh, kekuatan apapun yang kita peroleh harus kita syukuri. Agar nanti nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah. Kemudian sekarang tentang penerapan sifat al-muqtadir. Coba kalian perhatikan gambar tentang penerapan sifat al-muqtadir. Ini gambar anak sedang mengapa? Nah, ini adalah gambar anak sedang berdoa. Maksudnya bagaimana? Penerapan sifat al-muqtadir yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadi kita itu berlindung dari semua kejahatan, itu berlindungnya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita itu meminta perlindungan kepada selain Allah. Tidak boleh. Seperti yang dalam ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu. Jadi menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua, penerapan sifat al-muqtadir. Ini gambar apa kira-kira? Ini ada gambar anak yang sedang mengelap kacang, membersihkan lantai, dan lain-lain. Kira-kira apa? Nah, penerapan sifat al-muqtadir yang kedua yaitu adalah berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Jadi kita itu harus berlomba-lomba berbuat baik, termasuk ini. Ini adalah anak sedang bersedekah kepada korban banjir. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Jadi apapun perbuatan baik kita harus dahulu-dahuluan. Dahulu siapa gitu, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan yang kita pelajari pada kali ini, yang pertama, Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Kemudian kesimpulan yang kedua, di antara Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini, yang pertama ada As-Somad yang artinya maha dibutuhkan, yang kedua ada Al-Muqtadir yang artinya maha kuasa. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kita harus mampu menerapkan Asmaul Husna, As-Somad, dan Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kira-kira kalian mampu bisa menerapkan Asmaul Husna, As-Somad, dan Al-Muqtadir? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.